Seandainya menyusul oleh 40 orang sebelum pergi 40 yang pertama. Niscaya sempurna dengan mereka arba'in, dengan mereka 40 sempurna oleh sempurna oleh lipat, artinya ya dilaksanakan ini bukan zuhur. Jadi masuk 40 orang. Masuk 40 orang, kemudian keluar 40 orang yang pertama. Yang di mana? Jumat lagi. Di jamaahnya ada 40 orang. Bukan 40 orang yang pertama, 40 orang yang lain. Seandainya menyusul menghubungi oleh 40 orang sebelum pergi 40 jam belum berangkat 40 yang pertama cuma tolong masjid datang 40 dulu dong. Boleh nggak? Setelah kedatangan 40 dulu dikepit 40 yang pertama yang gimana? Gimana? Aku lupa tamat di jemaah saya sempurna. Artinya diselesaikan sholat sebagai itu. Wa illam yakunu karya al-khutbah, sekalipun tidak adalah bermula mereka arba'in, itu mereka itu tidak mendengar oleh mereka. Ini yang perlu dilengkapi. Tapi waqala al-imam, berkata oleh Imam Haramain, la yamtani'u 'indi, tidak tertegah menurut gue, gaul Imam ini akan istiratu baqa'i arba'ina sama'u, tidak tertegah menurut persyaratan bekal 40 sama'una, bekal 40 yang mendengar oleh mereka 40 akan ya. Menurut gue peluh yang dengar khutbahnya harus tetap ada. Jadi itu 40 orang yang menyusul itu sia-sia itu kalau mereka tidak dengar khutbah. Mereka tidak dengar khutbah. Jadi ketika mereka menyusul 40 itu datang itu dapat diselesaikan sholat itu sebagai Jumat menurut Imam Haramain. Bisa saja bisa 40 yang pertama itu harus tetap ada karena mereka yang dengan khutbah. Jadi harus tetap benar 10 yang pertama, 10 yang kedua. Jadi berkata oleh Imam Haramain tidak tertegah akan persyaratan disyaratkan sekal 40 yang mendengar oleh mereka 40 akan jalan. Artinya fa'ilam yasma' halah itu, maka jika tidak mendengar akan jalan khutbah oleh lagi pun oleh peluh yang menyusul muka dulu. Karena disyaratkan benar peluh yang dengar khutbah, artinya jika tidak mendengar akan dianya khutbah oleh lain peluh dulu. Jadi maksudnya peluh dulu. Misalnya tidak kekal oleh Jumat.
berarti itu dia putus. Kita mau putus dua-duanya hanya dengan khutbah. Tadi gimana? Nah, itu menurut semua. Tidak bisa dilanjutkan juga. Jadi aku boleh. Berarti ini khutbah itu. Nah, kalau menurut pendapat di belakang, khutbah itu sudah selesai ya. Ya, khutbah sudah selesai dan imam takbir. Ya. Ataupun di kamar. Jika kamar khutbah pertama keluar, masuk khutbah yang kedua. Yang gimana? Khutbah dulu. Sudah. Kalau khutbah pertama tidak apa-apa. Nah, khutbah Jumat. Nah, menurut Imam Harmain wajib. Nah, kalau Jumat. Walau lahita arba'un 'ala al-ittisal. Seandainya menyusul oleh 40 menyusul itu tekan do. Seandainya tekan do oleh 40 secara bersambung dengan keberangkatan 40 yang pertama. Jadi mereka masuk, sedangkan 40 yang pertama keluar. Qala fi wasit, berkata oleh pengarang oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit. Wasit itu karangan Imam Al-Ghazali. Berkata oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Wasit, apa beliau? Tastamirul Jum'ah, kekal oleh Jumat, berlanjut oleh Jumat, dengan syarat bahwa dalam bermula mereka arba'un tekan do, arba'un do, bahwa dalam bermula mereka arba'un do itu mendengar oleh mereka kan khutbah. Artinya kalau pergantian pemain itu bukan pergantian pemain. Kalau kedatangan mereka bersambung dengan kepergian 40 yang pertama, itu kedatangan mereka lewat kamar. Kalau kedatangan Luhdudo bersambung dengan kepergian 40 yang pertama, itu jangan ketika tamat. Harus ketika khutbah itu terjadi. Mereka datang, 40 dulu orang datang, kemudian 40 yang pertama pergi secara bersambung. Kalau itu terjadi ketika khutbah, ada putus. Tapi kalau itu terjadi ketika tamat, berarti yang teka dulu aja ada yang khutbah berarti ya. Kalau itu terjadi ketika tamat, ya kan? Dan kalau dari kefirodah tidak kemudian disebut di Imam Nawawi dalam rodah asalnya
Jadi kalau dalam hukum sami'ul khutbata dengan syarat bahwa mereka utluk yang tamu dulu mendengar oleh mereka kan. Artinya hadaru khutbatan dan artinya hadir oleh mereka kan khutbah pada tempat. Jangan dengar-dengar dari luar. Dengarlah masjid. Nanti dengar kadang-kadang pakai mic kon dengar tu luar. Jadi awaknya ikhlas bawa orang kopi. Kan? Ikhlas bawa orang kopi. Ni orang barang. Kamu tak kira lah masjid lah, tuan. Kamu jadi ganti ya, 40 keluar, 40 masuk. Nah, mereka dengar khutbah tapi di luar masjidnya gimana? Jadi dengar bila harus dengar dalam masjid. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh berkata oleh sebagian ulama, walaupun kan qiraati min Fatihah, dan tidak boleh tidak daripada membaca oleh mereka Fatihah. Harus sempat mereka baca Fatihah. Karena ini kan apa? Tidak boleh tidak daripada membaca oleh mereka lahikun, membaca oleh mereka Al-Fatihah sekali lam yakun qara'ahal awwal. Jika tidak membaca akan Al-Fatihah oleh awalun oleh 40 yang pertama. Hanya makin jauh. Jadi mereka harus mendengar khutbah. Mereka harus mendengar khutbah. Dan yang tahu yang kedua ini begitu. Jadi kalau berganti jamaah, kalau pergantian itu sebelum berangkat jamaah yang pertama dilaksanakan itu. Tapi kalau pergantian itu secara bersambung, maka jamaah yang terkandung harus mereka sudah Jemaah al-Fasabi dan sah oleh Tuhan di belakang ini dan budak dan sah oleh Jumat di belakang ini. Jumat di belakang ini artinya imamnya ada ini dan budak dan artinya kalau takut minum artinya di belakang masing-masing. Ini itu sah oleh Jumat di belakang sobi abudi budak dan musafir bukan artinya imamnya ada 3. Yang benar. Berarti imam 3 abad. Artinya sah oleh Jumat di belakang masing-masing. Daripada mereka ini budak dan kalau imamnya ini juga sah. Imamnya muda sah di Jumat dan imamnya musafir sah juga menurut apa? Idza tamal adadu bi ghairihi. Sah Jumat menurut apa? Bila sempurna oleh bilangan itu sempurna dengan selainnya. Artinya sah masing-masing tadi menjadi imam asalkan 40 itu bukan dengan dia.
Nah, 40 tidak termasuk dia. Nah, 40 itu adalah jumlah imam. Bukan 40 itu termasuk si imam. Kan? Bisa tidak tamal ada di dalam ini. Kalau di mana sebenarnya penting itu ada ini tidak dan tahu kan? Kenapa sah Jumat? Biasanya hati hamil karena seandainya Jumat daripada mereka ini mereka dan musafir. Sah oleh sekalipun tidak wajib oleh Jumat kan mereka ini tidak ada seperti sah kan? Jadi sudah sah. Kemudian ada syarat sahnya yaitu 40 orang yang ahlul kamal munafik. Nah, ada menurut Al-Zahar bisa. Wasani bermula pendapat yang kedua bila imamnya anak budak ataupun musafir. Nah, sedangkan 40 sempurna dengan selain imam. Ya pun, jadi menurut Al-Harsa, menurut Sani, pendapat kedua berarti karena sah. Dan itu cuma alasan pendapat kedua ya. Pendapat kedua itu berkata oleh dia pendapat kedua, al-imam aula dan sifat sama. Bermula imam itu lebih utama dengan memperhatikan ataupun mensyaratkan sifat kamal. Nah, jadi ini 40 kan ahlul kamal, 40 ini adalah ahlul kamal. Jadi sah Jumat ini apabila dilaksanakan oleh 40 orang, yang 40 orang ini ahlul kamal. Siapa 40 orang yang ahlul kamal? Yaitu mukallaf, hur, balik dan mustautin. Mukallaf, hur, balik, mustautin. Jadi 40 itu adalah ahlul kamal. Bagaimana kalau ahlul kamal sudah cukup? Nah, 40 ahlul kamal tetapi imamnya itu sembarangan, tak apa-apa. Imamnya tak boleh sembarangan. Nah, itu kenapa? Jadi bermula imam itu lebih utama untuk diperhatikan sifat kamalnya. Nah, lebih utama diperhatikan sifat kamal. Pendapat kedua. Tapi lebih pendapat Allah. Mau pendapat saya lebih kuat lah pendapat saya. Yang penting Jumat sah. Jumat imam sah. Nah, jadi kalau Jumat imam sah, nah Jumat 40 di belakang imamnya itu sah sifatnya. Nah, belum dibiarkan. Wal khilafu fi sabil qaulan. Bermula perselisihan menyangkut ada ini itu. Perselisihan menyangkut ada ini itu perselisihan itu dua pendapat. Sedangkan pada budak dan perselisihannya dua pokoknya. Berarti dia taklid berarti ya. Jadi perselisihan ini tidak murni perselisihan qaul. Perselisihan qaul itu cuma pada sobi saja. Enggak pada sobi itu yang dikatakan azhar. Sedangkan menyangkut musafir dan budak itu perselisihannya bukan qaul, tapi itu aja. Kasarnya yang itu dikatakan asal, bukan azhar. Kita milik saja kepada perselisihan
perselisihan qaul azhar. Nah, kenapa? Karena wajah ini namanya juga sudut pandang. Sudut pandang itu kan mengikut pendapat imam, mengikut qaul lah. Nah, jadi qaul kuno. Nah, jadi kalau mau dicerita kronologinya, ini benar kronologi ini benar. Ini, bagaimana apabila ini di luar 40 sudah cukup. Imamnya adalah sobi. Kan? 40 sudah cukup, imamnya sobi. Jadi imamnya itu berarti jumlah ke-41 berarti. Nah, imamnya sobi gimana? Imam Syafi'i ada dua buah pendapat. Nah, ada pendapat Imam Syafi'i sah, ada pendapat tidak sah. Nah, yang lihat itu. Nah, karena Imam Syafi'i berpendapat kalau itu di luar 40 imamnya boleh sobi, karena di luar 40. Nah, bianti itu di luar 40 imamnya boleh sobi. Tega ashab murid Imam Syafi'i. Jino musafir gimana? Musafir kok sama cing musafi sama-sama. Hana wajib Jumat tapi sah Jumat. Nah, tambah apa tu abdun gibah. Budak. Kan? Budak kok sama cing musafi. Hana sah Jumat tetapi hana wajib Jumat tapi sah Jumat. Ya gibah. Nah, karena Imam Syafi'i katakan sah menjadi imam Jumat, maka begitu juga dengan abdun dan musafir. Sampai itu dengan wajah yang lain, bagi wajah yang lainnya mengikut kepada muqabil qabil azhar. Nah, jadi itu makanya dikatakan wajah sudut pandang. Pendapatnya itu pendapat Imam Syafi'i menyangkut banyak nih. Nah, kemudian dari sudut pandang itu ada wajah. Berarti yang abdul tidak musafir menanti. Jadi karenanya wajah sudut pandang, namanya juga sudut pandang. Jadi kan cuma mengambil satu sisi ya. Maka yang cocok adalah kalau ditaklid mau dikelompokkan dalam satu pendapat saja dengan azhar asal. Ya, kalau mau dikelompokkan dalam satu perselisihan saja, kemana dipertanggungkan? Apakah qaul pertanggungkan kepada wajah atau wajah pertanggungkan kepada qaul? Ya, etikanya tidak etis lah kalau qaul dipertanggungkan kepada wajah, sehingga dikatakan asal itu tidak etis begitu. Ya kan? Masa pula kahaya sama wajah non qaul. Nah, jadi tiba yang etis adalah bertanggung wajah kepada qaul, sehingga untuk tiga masalah itu dikatakan azhar benar. Padahal yang azharnya untuk sabi saja kan. Nah, ini cuma bicara tentang etisnya seperti taklidnya pada qaul, yang taklid kepada wajah. Yang kedua dia wajah. Wajahnya ditaklid dari mana? Nah, wajah ini direkayasa digali dari mana? Wajah ini kan digali dari qaul lah. Nah, jadi karena dia digali dari qaul, kalau taklid kepada sumber penggalian pendapat. Mana pada qaul ya, taklid saja pada qaul. Ya begitulah. Nah, itu akal kalah. Dia sampai akal. Al-khilaf fisali begitulah kronologi. Jadi Imam Nawawi beliau sederhanakan perselisihan ini, beliau singkatkan perselisihan ini jadi azhar. Kalau tambah lagi asar, menurut asar kuno menyangkut
Saudi yang menyangkut abdul dan musafir, kok kampanye ada redaksi ini, sedangkan itu mukhtasar, tidak ringan. Nah, yang perlu menjelaskan, yang bertugas menjelaskan itu bukan mukhlis, bukan orang yang modifikasi, tetap bisa cari. Nah, jadi bermula perselisihan pada tadi itu dua buah pendapat, sedangkan pada budak dan musafir itu dua buah pendapat. Upaya dari apa? Nah, perselisihan pada budak dan musafir itu dua buah wajah yang mengkatakan oleh Al-Baghawi dengan awali, mengkatakan oleh Al-Baghawi dengan yang pertama daripada sebelahnya dua wajah. Kita tarik kata Mbak musafir dan abdul. Tapi seharusnya dikatakan mazhab itu tidak jadi masalah karena ceritanya mengkali. Nah, yang tarik kata Mbak wajah. Jadi ini kan ceritanya sudah ditarik dapat qaul, sehingga tidak jadi persoalan lagi. Kenapa tidak dikatakan dengan mana? Nah, tidak dikatakan maka karena iktibar khilaf qaul. Nah, kan? Jadi perselisihan pada budak dan musafir itu dua wajah yang mengkatakan oleh Al-Baghawi di awal. Yang pertama daripada keduanya dua wajah, orang yang al-qata' alihi fi asli rawah dan mutarjih oleh Imam Nawawi baik kata dengannya awal. Dengannya yang pertama dari dua wajah dalam asal rawah. Nah, jadi berhubung asal rawdah disuci, kitab mutawwalat itu kita panjang lebar, sudah panjang lebar. Nah, ini simetris berarti kita, jadi kubus berarti ya. Nah, jadi dalam asal rawdah Imam Nawawi justru mentarjihkan tarik kata dengan wajah yang dalam masalah. Bahkan ini kalau ingin tambah wawasan, maka rodah dan asal rodah ini kalau ingin tambah wawasan, kalau cuma ini mempercantik ruangan, nah ini juga kita perlu karena jika beliau kita, jadi untuk melengkapi pustaka kita, walaupun anda buka kita. Jadi mengenai tamu lelah ya itu. Mengenai buka kita yang potongnya kertas-kertas yang dempet. Main dempet. Wazana fi syarhil muhadzab menambahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab lebih luas lagi syarah muhadzabnya. Karena yang paling ringkas kitab minhajnya, yang paling ringkasnya kabeh ringkas kitab minhajnya. Nah, dari syarah muhadzab diringkas dengan buat terjemah lo nah, diringkas dengan kira jadi mukhtasar. Nah, akhirnya jadi minhaj. Menambahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muhadzab, apa boleh tambahkan? Berkata oleh Al-Madani. Nah, jadi izinnya orang Belanda. Tahu izin? Hah? Naik grup band. Lapal band. Grup band. Berkata oleh Al-Madani. Nah, ini biasa ditanya oleh guru ya. Ya, kamu kerja. Nah, grupnya banyak juga makanannya begini dah. Baju tambah deh. Baju tambah bahan. Kalau yang dari dan selain doanya, kaulah nih dua buah pendapat. Kan dua buah wajah tentang budak dan musafir, tapi ini dua buah pendapat.
Walau sholaya zuhra yaumihima, seandainya sholaya telah sholat oleh keduanya budak dan musafir. Seandainya telah sholat oleh keduanya budak dan musafir, akan zuhra yaumihima, akan dulu ba'uro yang berbahagianya, berbahagia keduanya budak dan musafir. Seandainya telah sholat oleh keduanya budak dan musafir, pada hari keduanya budak dan musafir. Ikmailuhu budak dan musafir. Ikmailuhu juga. Qabla Jum'ah, sebelum Jum'ah. Nah, karena tiada wajib Jum'at, budak dan musafir tidak wajib Jum'at. Dan sifat mereka berdua itu sifat lagi, sifat yang tetap, berbeda dengan sakit. Nah, kalau orang sakit, temayang Jumat ini, jangan sholat zuhur dulu, karena bisa saja uzur sakitnya itu hilang. Nah, sebelum sholat Jumat, ini tunggu sampai sampai putus asa mendapatkan Jumat. Bagaimana putus asa mendapatkan Jumat? Ketika imam bangkit daripada rukuk rakaat yang kedua. Imam bangkit rukuk yang rakaat yang keduanya mulai Jumat. Kalaupun dia ada di masjid ketika itu, dia ikuti juga. Imam sudah bangkit dari rukuk rakaat yang kedua. Dia ikuti itu cuma dapat fadilah jamaah. Begitu salam, kubur padu, boh rakaat kubur. Nah, pas dua boh rakaat itu kalau orang sakit jadi dia harus tunggu karena odornya itu bisa saja nih. Tapi kalau budak musafir tidak harus tunggu. Nah, itu tidak harus tunggu karena sifat odornya itu dulu sifat odornya itu tetap. Nah, mereka laksanakan sebelumnya. Kenapa? Jadi mereka sudah sholat zuhur. Maka Jumat yang mereka kerjakan cuma yang kuatnya taruh ke sunnah kan. Nah, Jumat yang mereka kerjakan tidak jatuh sebagai yang sunnah. Nah, ini juga mereka sudah sholat zuhur, tapi maka mengenai sah, ada pada sahnya Jumat di belakang keduanya budak dan musafir. Ada pada sahnya Jumat di belakang keduanya budak dan musafir. Oleh dua buah pendapat pada sahnya Jumat di belakang urung yang termain sunnah. Urung yang sunnah yang sempurna oleh bilangan musafir. Urung yang termain sunnah. Berarti tambah satu persoalan lagi berarti bukan hanya apakah sah Jumat di belakang anak budak dan musafir, tambah satu persoalan lagi, apakah sah sholat Jumat di belakang orang yang sholat sunat. Artinya imamnya adalah orang yang sholat sunat. Cuma berhubung mutanafil ini kan tidak ada orang sholat sunat, jadi dia kan bukan sholat Jumat berarti. Makanya karena mutanafil ini dia sholatnya sunat bukan sholat Jumat, jadi itu kan tidak ada. Dia ada klaim. Jadi dia bukan syabi, dia tidak serupa dengan tidak. Dia nazir lagi, istilahnya nazir. Masalah yang sebanding. Dan dia cuma nazir, dia tidak serupa dengan tiga persoalan ini. Makanya tidak disebut pada mata. Bagaimana kalau seandainya imamnya itu adalah orang yang sholat sunat? Nah, dua buah pendapat. Al-Zaharu masih bermula al-Zahar daripada keduanya dua buah pendapat tentang berimam Jumat kepada orang yang sholat berimam Jumat kepada orang yang sholat sunat. Bermula al-Zahar daripada keduanya dua pendapat itu sah. Jadi konyonya sah, berarti dia sah sih. Berimam kepada budak ataupun musafir, yang berimam Jumat kepada budak dan musafir yang mereka sudah sholat
sholat zuhur, sehingga sholat Jumat yang mereka kerjakan jadi sunat. Berarti ya hukumnya sama dengan hukum berimam Jumat kepada orang yang sholat orang yang sholat. Jadi gimana? Yang adalah sah. Berarti masalah berimam Jumat kepada budak dan musafir yang sudah sholat zuhur. Sekarang dia sholat Jumat, tapi sudah sholat zuhur. Nah, dua buah pendapat sih. Yang enggak, karena dia nanti sebanding. Walaupun tidak sabi dan tidak serupa kan. Nah, asalkan si imam yang sholat sunat itu dia di luar 40, bukan dia termasuk 40, dia di luar 40. Nah, konteksnya yang begitu. Sekarang ada pertanyaan? Benar pertanyaan? Wa zahirun annahu idza tamal adad bi wahidin min al-arba'ah la tasihhu al-jumu'atu lahu. Bermula yang jelas. Ya. Karena ini syaratnya sempurna bilangan 40 itu dengan selain budak, sabi, musafir tambah yang satu ini lagi bukan orang yang sholat zuhur. 40 itu tidak termasuk 4 orang ini, dan 40 tidak termasuk orang ini. Kalau 40 termasuk 4 orang ini bagaimana? Hanya kami lebih surah. Bermula yang jelas itu semuanya itu bila sempurna oleh bilangan 40, sempurna dengan salah satu daripada 4 orang tadi, yaitu mutanafil, musafir, budak ataupun sabi. Artinya 40 itu termasuk si ghairul kamalan, si orang-orang yang ada sempurnaan, yang dongkimu. Nah, 40 termasuk si orang-orang yang tidak sempurna yang dongkimu. Yang gimana? La tasihul jumu'atu jalma masa Jumat dengan Allah bersendiri. Nah, karena itu tidak usah tidak ada perdebatan di situ. Nah, karena disyaratkan jamaah itu 40 orang ahlul kamal, 40 orang ahlul kamal, 40 itu adalah ahlul kamal. Jadi kalau di antara 40 itu ada seseorang yang dia nakis, apakah nakis karena anak budak musafir, anak budak musafir ataupun kan? Jadi namanya sunah. Kan? Jadi kan dihamal kepada orang nakis. Kan? Kalau di antara 40 ada orang nakis, dia surah lagi ikut karena disyaratkan 40 orang itu harus ahlul kamal. Dan yang jadi persoalan adalah, jadi itu tidak ada perselisihan itu karena sudah dimaklumi dari persyaratan kita, 40 orang itu harus ahlul kamal. Kan? Yang jadi persoalan adalah 40 orang ada, kemudian imamnya orang lain selain 40 orang ini. Yang orang lain ini dia bukan ahlul kamal. Itu yang jadi bahan diskusi. Ya, bahwa 40 orang ini harus ahlul kamal itu sudah jelas, itu disyaratkan mereka ahlul kamal. Ya, bagaimana kalau 40 ada tapi imamnya orang lain yang tidak bagian dari 40 orang lain itu nakis? Nah, itu yang jadi diskusi ya. Nah, ada khilaf qaul, ada khilaf ya. Nah, di
Walau banal imamu junuban au muhditsan. Seandainya ternyata oleh imam, ternyata apa? Junuban. Ternyata oleh imam, hal keadaan imam ternyata junuban, orang yang berjunub. Junubahnya wazanku sifat musyabbahah lam balagha. Fu'ul. Hah? Yang kadang kau simpan ini lah. Nah, sifat musyabbahah kan? Katanya sifat musyabbahah. Ada salah, ada binasa iman. Nah, jadi itu orang yang berjunub. Kalau masdarnya itu janabah. Masdarnya itu. Kalau junub orangnya. Nah, seandainya ternyata oleh imam, hal keadaan imam itu orang yang berjunub ataupun imam itu orang yang berhadas, niscaya sah oleh Jumat mereka. Dan mereka jamaah ya, menurut Syafi'i. Sah oleh Jumat mereka menurut intamal adadu bi ghairi. Jika sempurna oleh bilangan 40 dengan selainnya, asalkan imam itu bukan bagian dari 40. Nah, ternyata kapan ini? Ternyata ini tentunya kan setelah sholat, kan? Ternyata setelah sholat. Jadi begitu selesai sholat, itu lemo. Alah, lu malam nanya juga. Bentuk kan? Bapak awaknya tuh anak. Iya. Ya. Nah, jadi kalau mbak lahir gimana? Apabila setelah salam, ya. Apabila jangankan sudah yakin, ragu saja bila setelah, karena apa? Yang lahir apabila sudah salam itu berarti sholat itu berlangsung atas sah, kan? Kaidahnya kan begitu. Bila keraguan itu terjadi setelah salam, sudah salam kemudian dia ragu, bunuh sudah mungkin Fatihah mana? Nah, kalau setelah salam baru ada keraguan, maka sembahyang sah. Nah, tidak berpijak lagi pada pada kaidah al aslu ada, bermula asal itu tiada. Ini sudah yustasna, ini kan surat yustasna, surat yang dikecualikan dari kaidah. Kenapa sholatnya sah? Itu karena dasarnya adalah lahir. Orang kalau sudah salah berarti sudah dia kerjakan semua. Dan rukun. Mayo di mana kalau temayang baru imam mengaku belum bunuh dan bentuk. Jadi gimana? Ya, sholat mereka laksanakan dengan keyakinan bahwa sholatnya itu sah, kan? Ya kan? Jadi gimana? Sah lagi asalkan imam itu bukan bagian dari 40. Kalau imam itu bagian dari 40, ya berarti yang temayang Jumat perlu dikurung roh berarti. Kan? Yang temayang Jumat perlu dikurung roh karena tidak termasuk imam, kan? Ya. Maka Jumat ana sah. Tapi kalau imam bukan bagian dari 40, berarti syarat mati, ya. Nah, ini persoalan imam ini berduduk, ini adalah persoalan sah jamaah, jamaah kan sah, jamaah sudah sah, kemudian sudah cukup syarat 40 orang ke azhar gimana? Sah. Nah, kata ini jadi alasan kata ini sama dengan selain temayang Jumat, sama seperti selain sholat Jumat. Nah, berimam kepada orang yang ternyata berhadapan sah, kan? Karena tidak ada taksir. Ya, beda kalau berimam kepada perempuan. Berimam kepada perempuan duduk baru ketahuan. Kinong lah dong. Kan? Yang karena semayang. Kenapa itu? Karena dianggap taksir. Karena perempuan itu yu'lamu min hayatiha. Kan berdiri di belakang. Perempuan itu dapat diketahui daripada hayat, daripada penampilan dia. Nah, makanya mungkin pakai peci mentang-mentang, pakai
telepon. Ya kan? Jadi itu sudah dianggap taksir. Tapi ini bukan taksir. Nah, yang tahu bahwa imam itu kentut itu cuma imam dengan Allah Ta'ala. Nah, yang tahu imam kentut cincin kan nggak apa. Ya kan? Jadi itu tidak ada taksir. Rasa sama dengan sholat-sholat yang lain. Nah, wasani latasi bermula pendapat yang kedua itu tidak sah oleh Jumat. Ai papangan sah. Nah, jadi pendapat Sani ini tentu pendapat Sani ini dia menolak kias berarti ya. Nah, baru bisa dikatakan pendapat yang kedua apabila mampu menolak kias. Jadi kan Azhar menyamakan dengan sholat-sholat yang lain di mana imamnya ternyata berhadas. Semayang sah. Nah, maka Jumat lagi yang Jumat sah dikias kepada semayang yang lain. Nah, ini kalau ada pendapat yang kedua itu harus menolak kias. Caranya adalah dengan memperlihatkan, menjelaskan farak, menjelaskan perbedaan antara Jumat dan sembahyang yang lain. Nah, jadi pendapat keduanya menolak. Ya, caranya udahlah farak diikut. Bedanya apa sehingga tidak boleh dikias kepada sembahyang yang lain. Menol, karena sah oleh dia Jumat. Karena semuanya bermula jamaah itu syarat pada Jumat. Nah, sedangkan sembahyang yang lain, sembahyang selain Jumat, jamaah itu bukan syarat kan sudah nampak farahnya itu farahnya. Nah, pada Jumat jamaah itu syarat. Pada sholat yang lain jamaah itu bukan syarat. Maka ada perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat yang lain. Maka hana sah kias. Artinya pun kias jaga sembuh. Nah, puja kesembung nggak nyambung. Buat pedondong atau buat ngolok. Buat pedondong nggak nyambung, buat ngolok nggak nyambung. Bermula jamaah itu syarat pada sembahyang Jumat, tidak selainnya sembahyang Jumat. Hai, apa persoalannya? Awaknya nak pegang awak. Kata balik rukuk nak pegang awak. Wahia datang turun di imam yang muhlis. Dan bermula dianya jamaah itu tidak tercapai oleh dianya jamaah dengan imam yang berhadas. Kalau itu persoalannya ditolak akan dianya Sani akan dianya pendapat kedua. Dan dunia hadat ditolak akan ini pendapat kedua yang beralasan dan tidak tercapai jamaah dengan imam yang berhadas. Bahwa semuanya bermula kami la nusallimu ada muslimin. Tidak terima oleh kami dan tidak tercapai dianya jamaah. Nah, tidak tercapai dianya jamaah. Lima mumil jahil bihalihi. Yang pula lima muminya tidak tercapai dianya jamaah lil makmumi bagi makmum yang ada tepi dengan keadaannya. Ini cerita hadas ini kan cerita kopi, sesuatu yang tersembunyi ya. Nah, jadi mereka berkeyakinan bahwa imam itu tidak ada. Kan? Karena tumbuh terlalu. Apabila seorang imam itu kan orang pilihan, yang jadi imam itu kan orang pilihan. Nah, keterlaluan kalau ada imam yang lagi sholat kentut kemudian dia lanjutkan hingga talu. Mana mau mainnya? Dalam pikiran awalnya akhirnya. Nah, sehingga mereka berasumsi bahwa imamnya hanya berhadas. Bahkan kadang yang berdawalunya. Itu benar terbentuk antik maya lah. Mau dibentuk campuran. Nah, hanya mungkin kan bentuk. Sampai 20 tur kalau naik. Mau itu kamu sudah punya gandis ya. Tapi mau lu bentuk.
Pak Bukti. Itu berdakwah baru Tahu Bisa kau ada. Pakong okey ya. Okey. Bantah suluh aku. Kami tidak terima tidak tercapai jamaah bagi makmum yang ada kufur. Bantah suluh, tetapi hasil oleh dianya jamaah baginya makmum yang ada kufur. Hasil jamaah dan memperoleh oleh dianya makmum jahil, makmum yang ada itu akan terutamanya jamaah baik pada pemain Jumat maupun selainnya yang Jumat lagi kagekun leh aksar. Sebahagian besar ulama menyuruh yang bantah yang tadi berlangkah. Kenapa bisa sah? Faktanya kan tidak sah itu. Nazaran di'tiqadiyah ulama karena melihat kepada i'tiqadi karena melihat kepada i'tikadnya makmum jahil. Karena melihat kepada i'tikadnya makmum jahil akan memperoleh dianya jamaah. I'tikad dia dapat jamaah. Jadi yang ibarat itu kan tidak sesuai dengan wajib. Nah itu dianggap uzur itu. Karena hadas itu khafiyah, sesuatu yang tersembunyi yang hanya diketahui oleh imam dan yang bersangkutan dengan Allah Ta'ala. Sudah itu sudah kan? Sudah ada nyawa. Dan menghikayahkan, menceritakan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab atau Tabung Tarik yang mengatakan oleh Imam Tarik dengan pendapat yang pertama, itu pendapat adalah bahwa sah wasahah yang disahihkan oleh Imam Nawawi akan dianya Tarik. Jadi nyawa kadang iktirat dari Jalal Mahali akan beribadat yang azhar, sedangkan dalam Syarah Muhadzab rupanya tariqah kata tariqi beribadat wan madhab beribadat wan azhar yang iktirat dari Jalal Mahali. Sudah itu sudahkah itu? Wa illa wa illa jika tidak pula. Artinya jika tidak sempurna oleh bilangan 10 dengan selainnya. Ibaratlah tidak sempurna bilangan 10 dengan selain imam, dengan pengertian bahwa sempurna oleh dia yang bilangan 10 sempurna dengan imam. 10-nya dengan imam. Kon selain imam, tapi 10-nya dengan imam. Nah, berarti yang nak pudong Jumat berarti leplo dikurang. Berarti ya, yang nak pudong Jumat leplo dikurang. Nanti syarat berarti ya. Karena syaratnya 40 orang. Kalau 40 orang itu imam 40 orang itu satunya ada yang menghadap, berarti yang pudong Jumat leplo dikurang karena syarat.
Wala tasihul jum'atu jamaah, maka sah oleh pemain Jumat mereka dengan tanpa uzur. Ini ini sudah tuntas, sudah selesai. 20-nya kabere mendung. Syarat padu ikat. Syarat kubur dan syarat berjamaah. Nah, berjamaahnya secara haji adalah kubro ahlul kamar. Nah, menyangkut non hadas-hadasnya. Nah, menyangkut mau hadas-hadas dia imam berhadas. Kan? Menyangkut imam berhadasnya kok perlu kata betul. Ini tinggal endingnya saja. Nah, ending syarat tubuh. Nah, gimana dia hanya menyangkut 50 roh. Nah, ini endingnya saja. Malaikal imam al-muhdis. Siapa orang yang menyusul oleh dia nyaman, menyusul dia akan imam yang berhadas. Imam berhadas artinya alladzi bana hadasu, imam yang ternyata oleh berhadasnya imam. Banyak ternyata, lumayan kan? Siapa orang yang menyusul ia akan imam yang berhadas, artinya imam yang ternyata oleh hadasnya. Nah, hal keadaan imam raki'an, hal keadaan imam sedang rukuk. Dia menyusul imam ketika imam itu rukuk. Ini ceritanya imam berhadas. Niscaya lam tuhsab raka'at. Niscaya tidak dihitung akan rakaatnya mandi. Tidak dihitung akan rakaatnya mandi menurut wajah saya. Nah, kenapa tidak hitung rakaatnya? Ini beda kalau seandainya dia menyusul imam berhadas ini. Yang hadas ini ketahuan lumayan kan? Ya. Ketika baca Fatihah, artinya dia sempat baca Fatihah. Nah, kan? Imamnya berhadas, tapi si makmum ini sempat baca Fatihah kemudian rukuk. Berarti kan ada dia kerjakan Fatihah kan? Fatihah ada dia kerjakan. Nah, rukuk dan seterusnya. Kalau dia ada membaca Fatihah sendiri, maka tabuh rakaat itu, satu rakaat itu dihitung. Nah, karena dia ada baca Fatihah sendiri. Tapi kalau dia dapatnya imam ketika rukuk, ini ceritanya imam berhadas. Dia kan tidak sempat Fatihah, berarti si makmum ini. Ya. Apakah imam menanggung Fatihah dia? Menanggung dari Hongkong. Imamnya berhadas. Apa yang mau dia tanggung? Beda kalau makmum sempat baca Fatihah, dapat satu rakaat itu. Nah, kalau makmum sempat baca Fatihah ini ceritanya makmum tidak sempat baca Fatihah, makmum dapat imam di rukuk. Berarti Fatihah makmum kalau ditanggung 5. Itu kalau tidak berhadas. Kalau imam berhadas, imam yang tanggung Fatihah. Nah, kan? Ini yang gimana? Dan dosa rakaat itu tidak dihitung akan rakaatnya. Rakaat itu tidak dihitung. Jadi artinya nanti kalau dia salam, kepegang 5 lumbuno degendul lumbuno. Nah, bagi makmum yang tahu tadi, dirinci le imamnya. Lumbuno wati rukuk degendul. Jadi oleh makmum kalau salatnya itu 2 rakaat misalnya. Nah, begitu salam tambah rakaat itu berarti. Nah, karena rakaat pertama dia dapat imam ketika rukuk, imamnya berhadas. Nah, rakaat itu tidak dihitung. Rakaat kedua dia berarti itu baru dianggap sebagai rakaat pertama. Jadi begitu salam, tambah rakaat.
Nah, karena rakaat pertama itu tidak dihitung karena dia menyusul imam ketika imam sedang rukuk. Nah, kalau imam tidak berhadas, Fatihah si makmum itu ditanggung oleh imam. Berhubung imam berhadas, imam ditanggung kan. Nah, berarti rakaatnya imam tidak dihitung rakaat itu menurut saya. Nah, fil jum'ati wa ghairiha, baik buat sembahyang Jumat maupun ghairiha, maupun selainnya sembahyang Jumat. Nah, tentunya beserta berdasarkan atas memperoleh jamaah dengan imam yang berhak. Jamaahnya dapat, tapi rakaat dia tidak dapat itu rakaatnya karena tidak ditanggung Fatihah kan? Nah, kenapa tidak dihitung rakaatnya? Li'anna muhdis li'adami husbani sholatihi la yatahammalu 'anil masbuqil qira'ah. Karena sesungguhnya bermula urung yang berhadas, karena tidak menghitung sholatnya orang yang berhadas, itu tidak dapat menanggung oleh dianya orang yang berhadas untuk masbuk, tidak dapat dia tanggung untuk masbuk akan qira'ah Fatihah. Bagaimana mau dia tanggung Fatihah masbuk? Nah, dia sendiri berhadas. Nah, beda kalau dia dapat imam bukan pada ruku, tapi ketika baca Fatihah dia sendiri pun sempat baca Fatihah, maka rakaat itu dihitung. Ini kan ceritanya dia tidak tahu bahwa imam berhada, rakaatnya dihitung. Kenapa? Karena si masbuk sendiri kan baca Fatihah kan? Nah, makanya ini asumsinya adalah bahwa jamaah itu tetap dapat bagi orang yang tidak tahu bahwa imam berhadas. Jadi kelanjutan dari asumsi itu dasar pada jamaah itu dapat. Bagaimana kalau dia dapatnya ketika imam ruku, sedangkan imam sudah berhadas? Nah, dihitung berarti rakaatnya. Tahu kan? Wasani tuhsam. Tapi itulah makanya ibarat oleh Imam Nawawi dengan sahih kan? Karena tadi ini lumah ada alasan. Mau sahih aja yang tidak dihitung rakaat. Alasan tiba tanggung kan? Sudah hakim tanggung lima. Imam berhadas. Kan? Bermula wajah yang kedua dihitung akan dianya rakaat. Akibat hitung qiraat so tanggung. Si masbuk hendak baca Fatihah. Kan? Wala hajat ila ibadi tahammul. Ada perle tiba tanggung-tanggungan. Kalau bisa dipermudah jangan dipersulit. Nah, tetapi yasiru wala tu'asiru. Nah, kayak bapak itu. Permudah jangan persulit. Al-khamisu minasyurut. Dah ajarnya itu cara yang dimaunya ajar aja. Itu. Masa gaul mau. Oh, lebih. Itu. Bermula yang kelima daripada syarat-syarat. Memang ada progres lah kepada minggu lebih kata yang sebelum. Bermula yang kelima daripada syarat-syarat itu 2 khutbah di dalam kemarin. Bersyarat. Berarti khutbahnya ke syarat sembahyang Jumat berarti. Karena khutbahnya ke syarat sembahyang Jumat. Jadi kok bersyarat-syarat dahulu bermasyurut-masyurut kemudian kan? Maka mana mungkin bermasyurut-masyurut dahulu syarat di kemudian. Nah, makanya 2 khutbahnya di dalam sembahyang. Bahkan karena khutbahnya ke syarat sembahyang Jumat. Nah, karena di syarat sembahyang Jumat tentulah
Tentu dong. Nah, khutbahnya di dalam semaya. Kenapa diiktibah? Karena khutbah Nabi. Kan? Karena ittiba. Nah, gitu. Berkata oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab, telah sebut oleh salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 2 rakaat. Itu sudah tetap, sudah positif bahwa salat itu setelah 2 khutbah. Karena intinya adalah salat itu. Intinya adalah salat. The point is kemayangnya. Sehingga kalau orang kadang tidak sempat dia dengar khutbah, karena khutbah itu duluan, dia tidak sempat khutbah, sempat dia kerjakan sholat. Tapi kalau sholat dulu baru khutbah, dia tidak sempat buat dengar khutbah. Ya kan? Dia tidak sempat sholat. Dulu main khutbah, kepuyak dengar khutbah. Nah, mana guna sih dengan khutbah? Anak guna jadi untuk temayang. Kepu dengan khutbah temayang sekali. Dan meriwayatkan oleh Syekhani dari Ibnu Umar, berkata oleh dia Ibnu Umar, adalah bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jumu'ah khutbatain, khutbah oleh dia Rasul pada hari Jumat akan 2 khutbah, yajlisu bainahuma, duduk oleh keadaan beliau antara keduanya. Oh jadi jadi dalil bahwa khutbah itu sebelum sholat, dalilnya adalah ittiba. Dalil bahwa khutbahnya 2 apa? Biasanya gua mendengar khutbah yang tak kalon-kalon. Yang kita lihat orang khutbah kan sekali saja. Nah, goken alhamdulillah. Mau kita ceramah, kok tigon, jangan bilang alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah apa tuqati. Orang kalau ceramah kan sekali saja dia melaksanakan khutbah. Nah, tapi untuk hari Jumat khutbahnya lain daripada yang lain. Nah, 2 kali mengatakan hamdalah, 2 kali mengatakan sholawat salam, 2 kali dua kali wasiat. Nah, di antara 2 kali ini diselingi oleh duduk. Ini aneh ini lain daripada yang lain. Dan tapi karena ada riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwa lagi yang kubuk oleh Nabi. Nabi 2 kali khutbah. Bagaimana tahu 2 kali khutbah? 2 kali khutbah benar karena antara khutbah pertama khutbah kedua ada duduk. Ada duduk berarti yang pertama khutbah pertama, yang kedua adalah khutbah kedua. Mulai daripada yang lainnya enggak usah lagi yang kubuk oleh Nabi. Jadi itu dah dalil bahwa khutbah hari Jumat itu adalah 2 khutbah. Hamdalahnya 2 kali, salat 2 kali bukan disambut 1 khutbah. Ada kerjakan hamdalah, sholawat, salam, kemudian wasiat, duduk, kemudian ulang lagi hamdalah, sholawat, salam, wasiat, olehnya duduk alaihan. Udah olehnya baru main. Tapi ini riwayat Ibnu Umar bukan dalil untuk di mana khutbahnya itu, apakah sebelum ataukah sesudah. Ini dalil bahwa khutbah itu 2, sedangkan posisi khutbah itu di mana itu adalah hasil ittiba. Jadi karena ikut Nabi, lagi nyang kubuk oleh Nabi. Ini karena lagi nyang kubuk oleh Nabi, jangan dimodif. Jangan modif begini. Oh, berarti intinya adalah yang penting ada khutbah, ada sholat. Jumat itu ada khutbah, ada sholat. Berarti boleh dimodif berarti. Cara modif bagaimana? Sholat dulu baru khutbah. Karena tujuan kan tercapai. Apa tujuan? Yaitu ada khutbah, ada
ada sholat. Jadi kalau sholat dulu baru khutbah, berarti je cik mati. Oh hanya, pakar hanya lagi nyambut Nabi pun Nabi baik balik-balik pun Nabi. Nah, walaupun tak bisa kita beralasan, oh tercapai tujuan. Ya bukan masalah tercapai tujuan, kiban pun Nabi. Nah, baik balik-balik, buat Nabi. Buat Nabi. Understand? Understand what I'm talking about? Very much understanding. Well, all right. Bahasa Puernas, bahasa Madura. Ini begitu. Ini balik-balik buat Nabi. Kenapa? Karena nyobut kon haba, buat. Nah, karena nyobot imam boleh Nabi. Nah, apa hikmahnya baru dicari-cari oleh alim ulama. Apa hikmahnya? Kembali adalah apa ini? Qaulu qabla shalah. 2 khutbah, 3 semuanya. Wajib 2 khutbah. Wajib 3 semuanya. Alasan ya anak syarat taqaddamu ala masyruti, karena semuanya bermula syarat itu terdahulu di atas syarat masyruti. Mupanina tumayang ile baru tumayang. Nah, baik tumayang, oh mana tumayang mana? Tumayang. Mana tumayang duluan? Yang penting bukan ada tumayang. Nah, walaupun duduk. Apa dia juga? Sama seperti orang minum obat. Nah, aneh baca peraturan cara memakai obat, cara minum obat. Nah, kayak jip obat baru dibaca, kocok dahulu. Mau pakai jip dulu. Dulu ada baca obat. Coba dalam perut. Jadi kocok sebelum minum. Nah, bagaimana kalau dia minum dulu baru dia kocok? Baru grup-grup untuk kocok obat. Yang kan dua caranya, ada kemana? Nah, makanya ini pakai grup-grup wajib. Kocok obat. Berkata oleh Syekhul Arabi, itu alasan pertama. Kata Syekhul Arabi, alasan yang lain adalah litamis bainal fardhi wan nafli, untuk membedakan antara temayang fardu dan temayang sunat. Nah, lagi baik kok akhirnya pada sholat id itu kan sholat sunat. Nah, maka khutbahnya itu setelah sholat baru khutbah. Nah, jadi mana beda antara semayang Jumat, antara khutbah semayang fardu mau khutbah semayang sunat. Bawailah khutbahnya. Itu kata Syekhul Arabi. Tapi alasan beliau ini ada tinjauan. Kenapa ada tinjauan? Lira dia khutbah di Arafah, karena mengajukan khutbah Arafah. Khutbah ketika di Arafah, nah itu kan khutbah dulu baru semayang, sedangkan semayangnya pun semayang sunat. Nah, menjadikan alasan khutbah di Arafah gimana? Yang kau khutbah ini baru semayang. Pada akhirnya semayang sunat, kau semayang fardu. Nah, ada tinjauan karena karena mengajukan khutbah Arafah dan umpamanya khutbah Arafah. Araji'u, maka periksa kembali olehmu akan dianya. Haba gure gedanyo akan haba gure gedanyo yaitu Imam Rafi. Ya, baik. Dan hikmah yang lain kenapa khutbah dulu baru sholat? Hikmah yang lain adalah liyudrika sholata malam yudrikil khutbah,
agar mendapatkan akan sholat oleh orang yang tidak mendapat, dia akan khutbah. Karena intinya kan sembahyang, kan? Yeah, alright. Motiflah. Walidhahiri qaulillahi ta'ala fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Dan karena zahir tekstual, makna tekstual dari firman Allah Ta'ala. Apa makna tekstualnya? Apa firman Allah? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Bila telah dilaksanakan akan sholat, maka bertebarlah oleh kalian fil ardh. Itu kan ayat-ayat itu kan ayat yang turun ketika sholat Jumat. Nabi sholat Jumat. Ketika Nabi sholat Jumat lagi khutbah, ada pedagang, kan, bawa dagangan keliling. Nah, ada pedagang bawa dagangan keliling. Kemudian jamaah keluar untuk belanja. Nabi terus khutbah. Oh, jangan. Nabi terus khutbah. Turun ayatnya. Nah, ini jangan utamakan dunia daripada akhirat. Dan qudiyati sholat fantasi. Apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebarlah kalian di bumi. Nah, mau belanja, doi, bertebar. Nah, ini berarti khutbahnya sudah berarti sholat itu kemudian buktinya Allah katakan ini. Nah, qauluhu lil ittiba ay mu'aqqib alaihi lil ijma' fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa khutbah sebelum sholat? Karena ittiba. Dan bukan cuma ittiba saja. Yang terjalin atasnya ittiba terjalin oleh ijma', sudah jadi ijma'. Jadi ijma' itu kan jadi hujjah. Nah, jadi ini bukan cuma pendapat imam per imam, imam madhab per imam madhab. Semua madhab berpendapat demikian. Nah, maka jadi hujjah. Nah, terjalin atasnya ittiba oleh ijma'. Sudah ijma' dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa man ba'dah minas salaf wal khalaf, dan generasi setelah Nabi, baik generasi salaf yaitu generasi sahabat tabi'in, wal khalaf, maupun generasi khalaf, generasi tabi'in hingga generasi gedanya Ba'uro yang berbahagia. Nah, nyatanya ke khalaf tanya. Nah, termasuk wahabinya khalaf dikon salaf. Jadi kalau dia bilang salafi dibangsakan kepada salaf, ana male. Nah, musalah mentor tanya yang salah, awaknya salafi. Yang salah tanya. Ya, awaknya untuk salafi mansub sudah salah. Nah, berarti kon salah berarti. Karena penisbah kepada salah, yang salah soalnya, yang salah tanya. Jadi mau tanya hanaku, buka salafi mansub kepada kamu. Buka mansub kepada kamu, yang salah kamu awakah yang punya. Imam awakah pajanahi. Imam awaknya lalu. Islam kakak di zaman ini illa 15 salat. Karena tidak terjadi oleh dianya khutbah di masa mereka, Nabi salaf dan khalaf, melainkan 15 salat, melainkan diulangkan. Dan bermula berbedanya Hasan Basri pada ijtihadnya Hasan Basri. Apa ijtihad beliau, yaitu boleh dianya khutbah setelah sholat. Khutbah lumayannya lanjut. Karena kan Nabi khutbah di dalam semayang, hebat. Yang penting tercapai maksud. Ada khutbah, ada sholat, makanya jawab berarti. Berkhutbah dahulu, bersolat kemudian, atau bersolat dahulu, berkhutbah kemudian. Kemudiannya anak itu penting tercapai maksud.
Kan? Itu. Nah, berbedanya Hasan Basri ini syaz. Nah, ini adalah sesuatu yang syaz, suatu keanehan, lagi mardudah. Syaz yang mardud. Kenapa? Karena sesungguhnya bermula dianya mukhalafahnya Hasan Basri itu setelah terjalin ijma. Ijma'nya sejak kapan? Sejak Nabi ya, sejak Nabi dan sahabi. Hasan Basri kontamin kan? Tigalam Hasan Basri karena ijma. Jadi gimana? Pendapat pribadi pendapat Hasan Basri itu tidak bisa merusak ijma. Fahiyya ghairu mu'tabarah. Maka berselisihnya Hasan Basri itu tidak diiktibar. Artinya tidak bisa menjadi perusak ijma. Ijma sudah terjalin. Kan? Terjalin sejak kapan? Sejak Nabi hingga sahabat.